Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian doa secara online 28 April 2021. Sungguh karena hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kita bisa datang bersama-sama dan dengan penuh kerinduan pula di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kau Termulia, KPPK nomor 59. Saudara, di dalam prinsip doktrin reform dikatakan tujuan terakhir adalah soli deo gloria. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan memang betul seperti lagu ini, hanya Tuhan yang termulia dan hanya Tuhan yang patut dimuliakan oleh setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Bapa, bersyukur kesempatan malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kebaktian doa. Terima kasih anugerah Tuhan tidak pernah habis atas kami semua, termasuk seluruh umat manusia. Dan bersyukur karena kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, bahwa seluruh perjalanan kehidupan kami dan seluruh perjalanan sejarah manusia terjadi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena perbuatan tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memang patut dimuliakan. Bapa, berkatilah seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Allah
melingkupi saya. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Saudara, kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan mau memelihara kita, saudara, betapa berbahayanya apa yang kita bisa jalani dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan apa yang telah diciptakannya. Dan Tuhan begitu mengasihi kita yang boleh dipilihnya, yang boleh diselamatkannya. Saudara, biarlah kita selalu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melingkupi hidup kita, memimpin kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa-doa syafaat. Yang pertama, mari kita doakan untuk rencana Tuhan atas Indonesia. Saudara, kita tahu terjadi gempa bumi berulang kali di berbagai tempat, sekaligus juga ada badai yang melanda di beberapa tempat. Kita doakan dan kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas alam semesta ini juga. Mari kita doakan supaya kita sebagai orang Kristen selalu sadar bahwa Tuhanlah yang menguasai alam semesta, Tuhanlah yang mengetahui, memberikan rencana-rencana, rancangan-rancangan yang terbaik. Tapi sekaligus juga ada akhir dari dunia ini, di mana saudara dan saya harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa untuk rencana-Mu, ya Tuhan, atas Indonesia dan juga atas seluruh dunia, seluruh muka bumi ini. Bapa, di Indonesia khususnya setelah terjadi berbagai macam bencana, ya Bapa, akhir-akhir ini, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai, ya Bapa, Indonesia,
dan juga seluruh muka bumi ini. Bapa, kami sadar bahwa Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang memimpin seluruh kehidupan manusia, jalannya sejarah manusia, termasuk alam semesta ini. Bapa, Engkau akan menyatakan yang terbaik di dalamnya, termasuk sampai kepada akhir dunia ini. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan saudara untuk iklim di muka bumi ini. Kita tahu saudara bahwa bencana-bencana yang terjadi semua karena ulah manusia. Lingkungan alam ini sudah banyak mengalami kerusakan-kerusakan. Penggunaan bahan bakar fosil membuat bumi makin panas sehingga terjadi bencana, angin topan, kekeringan, banjir, hujan lebat, petir yang melanda di sana sini. Doakanlah agar manusia di seluruh muka bumi sadar apa yang seharusnya mereka lakukan dalam merawat alam semesta ini, dalam merawat bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa untuk lingkungan alam semesta ini. Kami sadar iklim di dunia sekarang sudah banyak berubah karena dunia makin panas ya Bapak. Akibat ulah manusia yang mengeksploitasi alam ini tanpa memandang, tanpa mengerti batas-batasnya oleh karena keserakahan manusia. Bapak, Engkau tolong ya Bapak. Kami mau berdoa kiranya seluruh umat manusia sadar apa yang harus mereka lakukan. Khususnya juga para ilmuwan yang mencoba terus berinovasi menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Bukannya menggunakan bahan-bahan berbahan bakar fosil. Tuhan, mari Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai. Kami serahkan bumi ini dengan seluruh iklimnya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, jadilah kehendak-Mu atas semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk rencana Tuhan atas gereja. Rencana Tuhan atas umat Tuhan. Rencana Tuhan atas kekristenan. Kita tahu saudara, banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak ajaran-ajaran sesat yang sekarang ini melanda di seluruh dunia, secara khusus di dunia kekristenan. Saudara, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang mengaku sebagai Mesias, orang yang mengaku mendapat penglihatan, orang yang mengaku mendapat wahyu, dan seterusnya dan seterusnya. Doakanlah agar rencana Tuhan bagi gereja, rencana Tuhan bagi umat Kristen sungguh nyata. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa untuk rencana-Mu atas gereja, atas kekristenan khususnya. Bapak, akhir-akhir ini begitu banyak gonjang-ganjing ya Bapak. Munculnya ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat dari orang-orang yang memang memiliki keinginan menyimpangkan firman Tuhan. Bapak, tolonglah supaya gereja Tuhan yang sejati boleh ditegakkan, boleh nyata, yaitu lewat kami yang selalu memegang teguh ajaran kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, Kau sendiri akan sertai dan pimpin kami termasuk GKY ya Bapa. Biarlah kami mulai menjadi bagian dari orang-orang pilihan Tuhan di dalamnya. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Engkau tolong gereja-Mu agar boleh terus setia kepada Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk keimanan kita kepada Tuhan.
supaya kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran. Saudara, saya tidak bisa melarang siapapun untuk berselancar di dunia maya lewat YouTube khususnya yang sekarang banyak dinikmati oleh orang, termasuk orang Kristen. Kadangkala saling membagi, bahkan ajaran-ajaran sesat pun dibagi begitu masif tanpa mengetahui ajaran itu salah atau tidak. Saudara, saya sungguh sedih mendengar ini semua. Tetapi kita tetap harus berdoa, kita tetap harus bicara sama orang Kristen lewat mimbar gereja, lewat siaran online ini, supaya saudara dan saya betul-betul berhati-hati, tidak sembarangan menyebarluaskan apalagi ajaran-ajaran yang sesat. Doakanlah supaya saudara dan saya mau belajar. Kalau tidak terlalu mengetahui, cepat tanya. Kalau masih ragu, cepat tanya. Jangan kita merasa diri sudah mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa untuk iman kekristenan kami. Sertailah ya Bapa di dunia maya yang sudah begitu banyak beredar berbagai macam ajaran-ajaran. Tuhan tolong jemaat-Mu GKI Surabaya khususnya untuk tidak menjadi takabur, untuk tidak menjadi sebebas-bebasnya, tetapi boleh belajar dan bertanya, apalagi kalau ada ajaran-ajaran yang keliru. Berikan kepekaan ya Bapa. Terlebih lagi kami mau setia membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, memohon pimpinan Tuhan sehingga kami tidak sembarangan, sehingga kami akan tahu, akan punya kepekaan karena Roh Kudus mana yang benar dan mana yang salah. Mari tolong ya Bapa supaya kami tidak menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarluaskan ajaran-ajaran yang salah. Sungguh ya Bapa, mohon pimpinan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita doakan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Kita tahu juga akhir-akhir ini ada orang-orang yang tidak bijaksana menyebarluaskan ujaran kebencian dengan menyinggung iman kepercayaan agama lain. Doakanlah saudara agar orang-orang itu sadar. Doakanlah juga untuk umat beragama di Indonesia agar mereka juga belajar untuk bersabar, belajar untuk tidak seperti sumbu yang pendek, sehingga saudara kita semua seluruh umat beragama punya kesabaran untuk mengerti artinya mendedikasikan iman kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa untuk kerukunan umat beragama di Indonesia. Akhir-akhir ini ya Bapak dipenuhi dengan berbagai macam ujaran kebencian dari orang-orang tertentu terhadap agama-agama lain. Ya Bapak, kami mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang tolong dan sadarkan orang-orang itu ya Bapak. Kalau harus melalui proses hukum, kiranya Tuhan sendiri yang pimpin dan bekerja sedemikian lewat kepolisian. Tapi Engkau juga tolong Bapak umat beragama di Indonesia untuk menjadi semakin dewasa sehingga tidak memiliki sumbu yang pendek, ya, tetapi punya kesabaran yang panjang dan mengerti bahwa tanpa harus ya Tuhan menjadi cepat marah, lekas marah hanya karena singgungan-singgungan itu. Tapi Engkau juga tolong supaya tidak semua orang ya Bapa dengan mudahnya mengumbar kebencian-kebencian. Tolonglah ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita doakan untuk Lebaran di Indonesia yang sudah semakin dekat agar kiranya Tuhan menolong supaya tidak terjadi kerumunan dan supaya tidak terjadi penularan COVID-19 yang semakin banyak lagi. Kita bersyukur sudah mulai semakin melandai, tetapi tetap harus waspada karena
ternyata varian-varian baru dari COVID ini semakin banyak. Doakanlah supaya masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang akan berlebaran, ataupun kita yang tidak berlebaran pun tetap bisa menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa Bapak untuk situasi lebaran di Indonesia. Bersyukur untuk kebijakan pemerintah yang melarang semua aparat negara untuk berlebaran. Bapak, Engkau tolong juga bagaimana seluruh jajaran kepolisian dan keamanan yang mendukung ya Bapak untuk bisa mengontrol dengan baik sehingga mudik beramai-ramai bisa ditanggulangi. Sehingga ya Bapak tidak terjadi kerumunan-kerumunan yang akhirnya menyebabkan penyebaran COVID yang makin masif. Tuhan tolonglah kesadaran masyarakat Indonesia, tolonglah juga selain kesadaran dari mereka yang berlebaran, juga kesadaran dari kami yang tidak berlebaran. Semuanya bekerja sama sehingga COVID semakin bisa terkendali. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan nyanyian Kau Termulia, KPPK nomor 59. Bersyukur pada Tuhan karena kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama membaca kitab Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-5. Demikian
firman Tuhan. Keluaran 7 ayat 5. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saya bacakan sekali lagi. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu topik, Yahweh Tuhan Allah sejati. Yahweh Tuhan Allah sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, secara khusus di dalam awal-awal sebelum nantinya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat kisah yang demikian sangat luar biasa. Dengan atas nama Yahweh, dengan membawa nama Yahweh, dengan diutus oleh Yahweh, maka dengan penuh keberanian Musa dan Harun pergi kepada Firaun, menghadap Firaun dan menuntut pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan. Saudara, Musa dan Harun telah diberitahu oleh Tuhan bahwa Firaun akan menolak untuk merendahkan dirinya. Firaun akan menolak untuk membebaskan dan membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Dan mereka sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Firaun akan semakin keras hatinya. Saudara, kisah-kisah ini menyatakan bahwa kukuhnya pendirian Firaun itu disebabkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, aku akan mengeraskan hatinya. Namun di sisi lain kita juga mengetahui Firaun sendiri yang tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh Tuhan melalui mulut Musa dan Harun. Jadi saudara, boleh dikatakan Allah mengeraskan hati orang yang mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pernyataan di dalam Alkitab ini seringkali tidak bisa dipahami oleh setiap kita. Oleh karena kalau dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membawa Israel, tidak mau membiarkan Israel dan membebaskan Israel. Saudara, loh kenapa Tuhan mengeraskan hati? Bagi sebagian orang dianggap seolah-olah Tuhan itu jahat, seolah-olah Tuhan itu tidak penuh belas kasihan, bukan? Tetapi saudara, pernyataan-pernyataan Alkitab tidak boleh kita pikirkan dengan logika manusia semata-mata. Karena logika kita melihat ketidakadilan di dalam ketidakadilan. Sekali lagi saudara, kita seringkali melihat ketidakadilan di dalam ketidakadilan. Jadi tidak mungkin saudara dan saya bisa melihat keadilan dengan keadilan. Tidak mungkin. Kenapa? Oleh karena saudara dan saya semuanya sudah jatuh dalam dosa. Pikiran kita, kehendak kita, isi hati kita, kemauan kita, bahkan rencana kita dan pengertian kita tidak pernah sempurna dalam memahami ini semua. Namun kalau kita mau diajar oleh firman Tuhan, saudara,
bahwa Tuhan itu yang maha kuasa, bahwa Tuhan itu yang menentukan segala sesuatunya. Itu tidak salah. Oleh karena apa? Tuhan adalah Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak menentukan segala sesuatunya, berarti Tuhan bukan Tuhan dong. Karena yang namanya Tuhan berarti Dia berhak dan Dia tidak perlu diatur oleh kita. Karena Dia yang memiliki kuasa itu. Karena Dia yang berdaulat. Karena Dia yang menentukan segalanya. Sehingga saudara, di sini saudara dan saya, pikiran kita, kehendak kita tunduk kepada Tuhan yang berdaulat. Karena itu saya berikan tema Yahweh, Tuhan Allah yang sejati. Tuhan Allah sejati. Tidak ada yang lain. Jadi saudara, kalau dikatakan Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, itu juga di dalam Alkitab dinyatakan di dalam pasal tadi, di dalam pasal 7 ayat yang ketiga, Tuhan akan mengeraskan hati Firaun. Tetapi dalam pasal 8 ayat 15, ketika beberapa kali lewat Musa, lewat Harun, Tuhan melakukan mujizatnya. Saudara, dikatakan Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau perhatikan dengan baik ayat-ayat firman Tuhan, sebetulnya saudara bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, manusia yang berdosa seringkali melawan Tuhan dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Lalu ketika Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kehendaknya, tetapi Firaun tetap menolaknya. Saudara, apakah Tuhan tidak adil? Kalau kemudian mengatakan, aku akan mengeraskan hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan pernyataan Alkitab, misalnya di Kisah Para Rasul, ketika Paulus melayani kalau nggak salah di daerah Filipi, lalu ada seorang wanita yang bernama Lydia, lalu disebutkan di situ, lalu Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia mendengarkan apa yang dikotbahkan oleh Paulus, dan akhirnya dia menjadi orang yang percaya. Saudara, apakah Tuhan tidak adil? Saudara, di satu sisi Tuhan membuka hati orang-orang tertentu sehingga dia mendengarkan suara Tuhan. Namun di sisi yang lain Tuhan mengeraskan hati orang-orang tertentu sehingga pada waktu firman Tuhan diberitakan, dia bukannya malah mau mendengar, tapi dia malah mengeraskan hatinya. Yang mana dikatakan adil sama tidak adil? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau perhatikan di alam semesta ini, saudara, seperti Tuhan katakan, Tuhan memberikan hujan dan panas kepada orang benar dan orang jahat. Betul kan? Saudara, ketika hujan banyak turun, itu berkat bagi orang benar dan bagi orang tidak benar. Tapi ketika hujan itu menjadi begitu besar sekali dan menjadi banjir yang meluluhlantakan, itu juga mengenai orang benar dan mengenai orang yang tidak benar. Di manakah yang saudara katakan adil dan tidak adil? Ketika panas melanda, sebetulnya panas itu diperlukan bagi petani-petani. Memang hujan juga diperlukan bagi petani-petani. Tapi panas juga diperlukan oleh petani-petani. Tetapi untuk tanah-tanah tertentu, saudara, karena tidak pernah dibajak dengan baik, sekalipun dia menerima hujan, tanah itu tidak akan pernah menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik, apalagi yang berbuah. Ketika menerima hujan, dia menerima hujan. Tapi ketika panas terik itu ada di dalamnya, menyinarinya, dia bukan lagi menjadi tanah yang baik, tapi menjadi tanah yang mengeras. Nah saudara, orang-orang berdosa itu seperti tanah
yang tidak dibajak dengan baik. Menerima hujan berlumpur luar biasa. Menerima panas menjadi kerasnya luar biasa. Itulah hati orang berdosa. Tetapi saudara, hati orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, seperti tanah yang dibajak, tanah yang dipersiapkan untuk ditabur oleh benih-benih firman, menerima air hujan supaya benih itu bisa bertumbuh, menerima panas terik matahari supaya terjadi satu proses pertumbuhan di dalamnya, pertumbuhan bagi tanaman tersebut, proses dalam tumbuh-tumbuhan supaya dia bertumbuh, terjadi penghijauan. Saudara, baik hujan maupun panas diperlukan oleh tanah yang dibajak dengan baik. Tetapi panas dan hujan untuk tanah yang dibiarkan kering kerontang menjadi berlumpur ataupun menjadi mengeras. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itulah pemikiran Alkitab. Karena itulah saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang sejati adalah Tuhan Yahweh, tidak ada yang lain. Dan Musa dengan membawa tongkatnya disertai dengan Harun menghadap kepada Firaun, dan ketika Musa dengan uluran tangannya dengan tongkat yang dibawanya itu menyatakan itulah ada penyertaan Tuhan. Saudara, maka tulah-tulah hukuman-hukuman diberikan kepada orang Mesir lewat Firaun. Saudara, lewat tongkat yang memang Tuhan gunakan melalui Musa dan Harun. Musa, di tanganmu itu apa? Tongkat. Lemparkanlah, tongkat itu akan menjadi ular. Ambillah, ular itu akan menjadi tongkat kembali. Tetapi saudara, mujizat ini bisa ditiru oleh dukun-dukun dari Mesir. Ya, orang-orang Mesir juga melakukannya lewat dukun-dukun mereka. Tetapi ular-ular dari orang Mesir itu ditelan oleh ular yang dari tongkat Musa, dari Tuhan itu. Jadi saudara, sekalipun mereka melakukannya, tetapi mujizat itu tipu daya mereka bisa ditaklukkan oleh mujizat dari Tuhan. Sama ketika Musa memasukkan tangannya menjadi kusta, mereka coba mau melakukannya. Saudara, kemudian tulah pertama dan tulah kedua, ketika Firaun setiap pagi mandi di sungai Nil, saudara, Musa sudah tunggu di situ dan menjadikan sungai Nil menjadi merah seperti darah, menjadi seperti darah yang luar biasa. Ternyata ahli sihir Mesir pun melakukan hal yang sama. Lalu tulah yang kedua, dari sungai yang sudah demikian membusuk itu menjadi darah itu, saudara, keluarlah kata-kata yang begitu luar biasa memenuhi seluruh dataran Mesir kecuali tanah Goshen di mana orang Israel hidup. Begitu pula pada waktu seluruh air di Mesir menjadi darah, hanya di Goshen tidak demikian. Saudara, ini mujizat yang luar biasa. Tapi mujizat yang luar biasa ini coba ditiru oleh dukun-dukun, oleh ahli-ahli sihir Mesir. Oke, no problem. Tetapi memasuki mujizat yang ketiga, tulah atau hukuman yang ketiga sampai yang ke-10. Semuanya tidak bisa dilakukan lagi oleh ahli-ahli sihir Mesir. Saudara, dari apa saudara?
dari datangnya serangga-serangga, nyamuk-nyamuk yang begitu ganas, kemudian lalat pikat yang menyerang mereka semua, kemudian penyakit yang sangat mematikan atas ternak mereka yaitu sampar. Dan kemudian saudara, bisul-bisul bara yang menyerang manusia dan hewan-hewan. Kemudian disertai dengan belalang yang merusak seluruh tanaman di Mesir. Sebelumnya ada hujan es yang melanda seluruh Mesir. Kegelapan yang aneh yang menutupi seluruh Mesir. Dan semuanya terjadi kecuali di tanah Gosen di mana Israel tinggal. Klimaksnya yang menjadi puncak yang ke-10. Seluruh anak sulung di Mesir dibunuh oleh Tuhan. Bahkan juga hewan-hewan sulungnya. Saudara, dari sini kita bisa melihat memang saudara kuasa jahat coba meniru kekuatan seperti Tuhan. Coba meniru, memanipulasi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, kuasa dari sihir, kuasa dari dukun-dukun Mesir ini semuanya terbatas adanya. Terbatas adanya. Dia hanya bisa menduplikasi, dia hanya bisa meniru. Tetapi dia tidak bisa melakukan yang lebih dari itu. Dari sini saudara dan saya harus belajar satu hal. Banyak orang Kristen berusaha mencari mujizat-mujizat. Ada orang-orang tertentu yang mencoba mengeksploitasi dan memanipulasi, mengatakan dia bisa membuat mujizat. Padahal bisa saja mujizat tidak terjadi. Ataupun kalau terjadi itu hanya bersifat manipulatif. Nah saudara, walaupun saya tidak bisa menerangkan semuanya. Tetapi saudara dan saya harus berhati-hati di sini. Bahwa ketika tongkat Musa itu menjadi ular, ahli sihir Mesir pun bisa melakukan hal yang sama. Ketika air menjadi darah di sungai Nil, ahli sihir pun bisa melakukan itu semua. Ketika dari sungai Nil keluar kodok-kodok, keluar kata-kata, ahli sihir pun bisa melakukan itu semua. Jadi dari sini saudara dan saya harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Saudara, mereka biasanya hanya melakukan terbatas saja. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya itu dilakukan dengan satu medium-medium tertentu. Saudara, memang ini bukan waktunya untuk belajar mengenai mujizat-mujizat atau juga mengenai eksorsisme. Tetapi saudara, mari kita berhati-hati. Kalau lihat dari Alkitab, hampir saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak akan mungkin bisa dijiplak 100%. Saudara, ingat, berhati-hati. Sebagai orang Kristen, ingatlah saudara, bahwa mujizat bukan sarana untuk membawa kita beriman kepada Tuhan. Mujizat tidak menjadi unsur yang krusial dalam membangun iman orang Kristen. Tidak. Mengapa? Terbukti orang Israel yang juga sudah melihat mujizat yang begitu luar biasa. Apakah mereka setia di dalam Tuhan? Tidak. Nanti kita akan mendengarkannya waktu-waktu ke depan. Karena kita masih akan terus berlanjut dalam memahami peristiwa-peristiwa penting dari dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita berhati-hati. Jangan selalu cari mujizat. Jangan selalu cari mujizat. Hati-hati, jikalau kita berkeinginan itu nanti bisa ada kuasa lain yang akhirnya memberikan manipulasi dalam mujizat tertentu. Yang saudara dan saya tidak hati-hati, kita terjebak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itulah Tuhan saudara di sini menyatakan kuasanya
bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan Yahweh, yaitu Allah yang sejati, tidak ada yang lain. Saudara, tulah-tulah itu diberikan kepada Mesir untuk menghukum mereka karena mereka mengeraskan hati yang semakin keras. Dari tulah pertama sampai ke-9, walaupun sudah tahu dalam tulah yang keberapa seolah-olah Firaun mau bertobat, seolah-olah mau mendengar, tapi ketika seperti hujan es sudah dilalui, ketika belalang sudah berlalu, ketika bisul bara itu berlalu, ketika gelap gulita itu semua berlalu, ketika belalang itu semua berlalu. Akhirnya apakah Firaun bertobat? Tidak. Semakin mengeraskan hatinya. Akhirnya puncaknya Tuhan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dan semua yang sulung dari hewan-hewan yang ada. Bahkan orang Israel pun diperingatkan supaya mereka memberi tanda di pintu-pintu rumah mereka, supaya mereka dilalui oleh malaikat maut. Karena melihat darah yang disilangkan di pintu-pintu rumah mereka. Sehingga anak-anak sulung Israel terbebas dari hukuman yang sedang Tuhan lakukan atas Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini saudara dan saya harus belajar satu hal, bahwa Tuhan sejati adalah Tuhan Yahweh. Dinyatakan di Perjanjian Lama, dan Tuhan Yahweh itu nyatakan diri yaitu di dalam Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Karena arti Tuhan Yesus Kristus itu pun artinya sama dengan Yahweh. Tuhan satu-satunya, Tuhan yang sejati. Dan Tuhan Yesus Kristus di Perjanjian Baru pun telah melakukan semua mujizat yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru oleh ahli-ahli sihir manapun. Termasuk oleh orang-orang Yahudi, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai Yesus pun membangkitkan orang mati, Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur dibangunkan oleh Yesus Kristus. Dan yang paling puncak, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ini tidak ada di agama manapun. Semua pemimpin agama meninggal dunia dan mereka tidak pernah bangkit. Hanya satu pemimpin agama yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh hukuman itu Tuhan berikan kepada Mesir. Memang dengan tujuan supaya mereka membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Sehingga mereka bisa pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan. Tetapi dari semuanya ini ada satu hal yang saudara dan saya tidak boleh lupa. Dikatakan tadi di dalam ayat 7 ayat yang kelima. Dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Maksudnya Tuhan Yahweh itulah Tuhan Allah sejati. Sehingga saudara tidak ada dasar yang lain. Tidak ada ambisi yang lain. Tidak ada tujuan yang lain. Tidak ada satu capaian yang lain selain satu hal. Nama Tuhan dipermuliakan. Satu hal, orang tahu Tuhan Yahweh adalah satu-satunya Tuhan sejati. Orang, kalau bagi kita orang Kristen, kalau dalam Perjanjian Lama Tuhan Yahweh, tapi bagi kita orang Kristen Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus
adalah wujud penjelmaan dari Yahweh sejati. Itu adalah Yahweh sejati sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Mari kita hidup menyatakan kebaikan Tuhan yang ajaib kepada siapapun yang bertanya kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua bagaimana melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi tujuannya hanya satu, Tuhan yang dimuliakan, tidak ada yang lain. Musa dan Harun tidak berbangga pada dirinya sendiri. Tapi Musa dan Harun berbangga hanya pada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya yang telah mengutus mereka dan yang telah menyatakan semua perbuatan ajaibnya. Sehingga orang Israel nantinya bisa dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah firman yang telah kami dengar bahwa Tuhan Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang benar, yang sejati. Dan kami sebagai orang Kristen sadar Tuhan Yahweh telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang adalah juga Tuhan Yahweh yang sejati. Biarlah Bapa, kami semua boleh megang teguh iman kepercayaan ini dan Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu sekalian. Terima kasih untuk seluruh rangkaian persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. By your hand we are fed.